Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang berbagi ini kita masuk di aktivitas selanjutnya, yaitu capaian hasil belajar. Di sini kita akan mereview beberapa hal yang kemarin kita lakukan atau web, yaitu kita lakukan pengecekan dari hasil artikel Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat. Ketika saya cermati, Bapak Ibu, saya menemukan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dan itu perlu kiranya Bapak Ibu perbaiki. Misalkan dalam sistematika formatnya ada beberapa artikel yang formatnya belum sesuai dengan kaidah selingkuh atau ketentuan dari Universitas Terbuka. Tolong bisa disesuaikan ya, karena format itu adalah acuan yang mana Bapak Ibu harus sesuaikan. Ketika tidak sesuai maka bisa-bisa artikel tersebut ditolak. Yang pertama. Yang kedua yaitu ketika Bapak Ibu nantinya hasilnya Turnitin adalah tinggi di atas 30%, maka Bapak Ibu lakukan parafrase dengan merubah atau membuat kalimat sendiri dari bahasa tersebut. Nanti Bapak Ibu menggunakan bahasa Bapak Ibu sendiri dalam memperbaiki ketika terindikasi Turnitin tinggi. Seperti itu. Selanjutnya sinkronisasi antara Bapak Ibu yang Bapak Ibu kutip dengan daftar pustaka. Ketika Bapak Ibu mengkutip, misalkan Bapak Ibu mengkutip dalam sebuah kalimat, dalam kalimat, terus Bapak Ibu sisipkan di metode dan hasil atau sisipkan di pendahuluan, maka sitasi nama tersebut harus ada juga di daftar pustakanya. Seperti itu. Ya, jangan sampai tidak ada, jangan sampai ada yang Bapak Ibu citasi tapi tidak ada namanya di daftar pustaka. Terus yang selanjutnya yaitu terkait dengan penulisan daftar pustaka. Misalkan dari 3 suku kata, maka Bapak Ibu seperti apa? Contohnya saya Imam Ma'arif Sah, maka yang digunakan nama pertama yaitu Ma'arif, Imam Ma'arif atau Ma'arif, im. Itu ketika 3 suku kata. Ketika 2 suku kata, contohnya Anwar Zahid, nama lengkapnya Anwar Zahid, berarti Zahid, a gitu. Dari suku kata terakhir baru yang pertama dan kedua, seperti itu masih saya menemukan ada hal yang masih keliru seperti itu. Terus ketika menulis daftar pustaka, Bapak itu harus sesuaikan harus cermat, teliti dan jeli ya. Ketika menemukan itu pakai koma atau pakai titik, pakai kurung buka, apakah kurung tutup dan lain sebagainya, itu harus Bapak Ibu sesuaikan dan menjorok ke dalamnya ketika penulisan daftar pustaka. Seperti itu. Terus saya harapkan ketika Bapak Ibu nantinya mensubmit atau mengumpulkan, Bapak Ibu sudah membaca berulang kali, minimal 3 kali, karena ini adalah hasil olahan pikir Bapak Ibu tersendiri yang Bapak Ibu ramu dari beberapa kalimat menjadi 1 paragraf. Kalimat-kalimat ini adalah hasil olahan Bapak Ibu sendiri, maka ketika hasilnya nanti bagus, itu adalah karya Ibu sendiri, karena karya ini akan dinikmati, akan dibaca masyarakat luas. Seperti itu. Jangan sampai ketika tulisannya kok ada yang tidak sinkron misalkan, atau mungkin penulisannya ada yang harusnya U ternyata A, seperti itu. Itu Bapak Ibu cermati sedetail itu untuk karya tulis ilmiah. Seperti itu. Terus ketika dalam penulisan daftar pustaka masih ada yang menggunakan minim daftar pustaka dari 3, padahal yang diharapkan dari Universitas Terbuka yaitu 10 daftar pustaka, 5 dari jurnal nasional atau internasional dan 5-nya dari buku. Lebih banyak atau lebih dari 10 lebih bagus, seperti itu. Baik, Bapak Ibu semangat ya Bapak Ibu, ketika nanti menemukan kok Turnitinnya tinggi, jangan patah semangat. Bapak Ibu harus perbaiki parafrase kalimat tersebut, terus diolah, submitkan lagi. Dalam 1 hari maksimal itu mengirimnya 3 kali. Jadi misalkan kok 1 hari Bapak Ibu kirim 3 kali masih tinggi, besok harinya lagi Bapak Ibu kirim sampai hasilnya itu di bawah 30%. Saya doakan semuanya semoga lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Semangat Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas karya tulis ilmiah ini. Dan sampai jumpa ketika ada kesalahan dari saya, dari lisan atau perkataan, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.